Pernahkah kamu merasa frustrasi karena penghasilan bulanan selalu terasa pas-pasan, bahkan habis sebelum akhir bulan tiba? Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin menekan, banyak orang mulai mencari jalan keluar untuk menambah penghasilan. Sayangnya, banyak dari kita mengira bahwa untuk memulai usaha dibutuhkan modal besar dan pengalaman panjang. Padahal ada begitu banyak peluang usaha modal kecil yang justru lebih fleksibel, lebih cepat dijalankan dan bisa menghasilkan uang setiap hari jika dijalani dengan strategi yang tepat. Video ini akan membongkar 10 ide usaha modal kecil yang tidak hanya masuk akal, tapi juga punya potensi besar untuk menambah kekayaan secara bertahap. Tapi ini bukan sekedar daftar usaha biasa yang bisa kamu temukan dengan mudah di internet. Di sini kita akan bahas dengan pendekatan yang berbeda, menggunakan cerita, data, dan sudut pandang yang jarang dibahas. Kita akan gali lebih dalam, membedah kenapa usaha-usaha ini layak dicoba, dan bagaimana cara menjalankannya secara efektif meskipun kamu bukan pebisnis berpengalaman. Bayangkan jika kamu bisa memulai dari sesuatu yang kecil, tapi tumbuh secara konsisten dan akhirnya menjadi sumber penghasilan yang stabil, bahkan mungkin utama. Tidak semua orang butuh langsung menjadi pengusaha besar untuk mencicipi hasil dari kerja cerdas. Kadang yang dibutuhkan hanyalah langkah awal yang tepat dan tentu saja keberanian untuk mencoba. Jadi pastikan kamu simak video ini sampai akhir karena siapa tahu salah satu ide usaha yang akan kita bahas bisa jadi awal dari perjalanan finansial barumu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke usaha modal kecil menjanjikan untuk menambah kekayaan yang pertama, yaitu adalah jasa titip rasa atau usaha kuliner tanpa harus memasak. Bayangkan kamu punya teman di luar kota yang selalu ngidam jajanan khas dari daerahmu, entah itu bakpia Jogja, keripik balado Padang, atau sambal roa khas Manado. Tapi mereka kesulitan mendapatkannya karena terbatas jarak dan ongkir mahal. Nah, dari sinilah ide usaha jasa titip makanan khas lokal bisa berkembang. Kamu tidak perlu bisa masak, tidak perlu punya warung, cukup jadi penghubung antara penjual dan pembeli, dan kamu bisa mendapat keuntungan dari setiap transaksi. Jasa titip makanan atau kuliner ini makin tren, apalagi di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Banyak orang ingin mencicipi produk lokal dari daerah lain, tapi tidak tahu cara mendapatkannya. Kamu bisa membuka pre-order mingguan, bekerja sama dengan produsen makanan setempat, lalu mengatur pengiriman ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Modal yang dibutuhkan relatif kecil, cukup untuk ongkos awal pengambilan, promosi digital, dan pengemasan yang aman. Strategi utama di bisnis ini adalah kepercayaan dan kecepatan. Orang membeli karena percaya kamu bisa mengirim dengan aman dan cepat, tanpa merusak kualitas makanan. Itulah kenapa branding personal sangat penting di usaha ini. Semakin sering kamu menunjukkan proses di balik layar, seperti saat mengambil barang, membungkus, hingga mengantar ke ekspedisi, semakin besar kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang bisa kamu bangun. Sebagai tambahan nilai, kamu juga bisa membuat konten dari setiap proses yang kamu jalankan. Misalnya video perjalanan membeli makanan khas, cerita tentang pembuatnya, atau ulasan rasa singkat. Ini bisa jadi magnet organik untuk menarik lebih banyak pelanggan sekaligus membangun komunitas yang loyal. Kalau dikelola dengan konsisten, usaha ini bisa berkembang ke lini yang lebih besar, seperti toko oleh-oleh online atau bahkan ekspor kecil-kecilan. Jadi jika kamu tinggal di daerah yang kaya akan kuliner khas atau unik, jangan remehkan potensi yang ada di sekitarmu. Alih-alih menjadi konsumen, kamu bisa menjadi penghubung yang menguntungkan dan perlahan menjadi pemain utama dalam pasar yang sedang tumbuh ini. Coba bayangkan satu bungkus makanan bisa jadi awal perjalananmu menuju kebebasan finansial. Kemudian usaha yang kedua adalah asisten virtual. Kerja cerdas dari balik layar. Pernah dengar istilah asisten virtual? Ini bukan robot atau AI seperti di film-film sci-fi. Ini adalah pekerjaan nyata yang bisa kamu lakukan dari rumah. Bahkan dari kamar tidurmu sendiri, dengan hanya bermodalkan laptop dan koneksi internet.
Tugasnya beragam, mulai dari membalas email, menjadwalkan meeting, membuat laporan ringan, hingga membantu urusan media sosial klien. Dan menariknya, permintaan terhadap jasa ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data dari Statista, pasar layanan virtual asisten global diproyeksikan mencapai lebih dari 25 miliar dolar pada tahun 2025. Itu angka yang luar biasa besar, dan kamu bisa ikut ambil bagian meski hanya sebagai freelancer. Banyak pelaku UMKM, konten kreator, dan bahkan pebisnis startup yang butuh bantuan administratif tapi belum sanggup menggaji karyawan tetap. Disitulah kamu masuk sebagai solusi hemat dan fleksibel untuk mereka. Untuk memulainya, kamu tidak butuh modal besar. Cukup kuasai keterampilan dasar seperti manajemen waktu, penggunaan Google Workspace, komunikasi yang baik, dan sedikit kemampuan organisasi. Kamu bisa mulai dengan bergabung di platform seperti Seribulancer, projects.co.id, atau bahkan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan jasamu. Makin spesifik keahlian yang kamu tawarkan, makin tinggi pula tarif yang bisa kamu kenakan. Salah satu kunci sukses di bidang ini adalah disiplin dan kepercayaan. Karena kamu tidak bekerja langsung di kantor klien, maka kamu harus bisa menunjukkan profesionalitas dari cara kerja dan hasilmu. Bahkan beberapa asisten virtual sukses akhirnya punya tim sendiri dan mengelola banyak klien sekaligus. Menjadikan ini bukan sekedar pekerjaan sampingan, tapi sumber penghasilan utama yang menjanjikan. Jadi kalau kamu termasuk orang yang rapi, terorganisir, dan suka bekerja dari balik layar, ini adalah ladang emas yang siap kamu garap. Bukan hanya kamu membantu orang lain mengelola bisnisnya, kamu juga sedang membangun reputasimu sendiri sebagai penyedia jasa yang profesional. Dan dari sanalah, pelan tapi pasti kekayaan bisa mulai kamu kumpulkan, bukan dari kerja keras semata, tapi dari kerja cerdas. Kemudian usaha yang ketiga adalah dropshipping, dagang tanpa gudang, untung jalan terus. Coba bayangkan kamu membuka toko tapi tanpa stok barang. Tanpa repot mengurus pengiriman, bahkan tanpa harus menyentuh produk yang kamu jual. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi inilah kenyataan dari model bisnis dropshipping. Salah satu cara paling populer untuk berjualan online dengan resiko rendah dan modal yang sangat minim. Banyak pengusaha digital pemula memulainya dari sini, karena sistem ini memungkinkan kamu langsung jualan hari ini juga. Konsepnya sederhana. Kamu bekerja sama dengan supplier atau produsen yang sudah punya produk siap kirim. Kamu tinggal buat toko online, bisa lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau bahkan lewat Instagram dan TikTok Shop. Begitu ada pesanan masuk, kamu tinggal teruskan detail pesanan ke supplier, dan mereka yang akan mengurus semuanya. Mulai dari pengepakan hingga pengiriman ke pembeli. Keuntunganmu berasal dari selisih harga jual dan harga beli dari supplier. Namun jangan tertipu, meski terlihat mudah, bukan berarti bisnis ini bisa dijalankan asal-asalan. Kamu tetap perlu riset produk, paham tren pasar, dan pintar membangun kepercayaan pembeli. Dalam dunia dropship, branding adalah segalanya. Produk yang sama bisa dijual oleh puluhan orang, tapi siapa yang paling bisa membangun citra toko dan pelayanan terbaik, dialah yang akan menang. Kelebihan lain dari dropshipping adalah fleksibilitas. Kamu menguji berbagai jenis produk tanpa harus beli dalam jumlah besar terlebih dahulu. Misalnya, kamu bisa coba jual aksesoris rumah, skincare, atau bahkan barang-barang unik yang sedang viral. Jika tidak laku, kamu tinggal ganti produk, tanpa rugi stok yang menumpuk. Ini sangat cocok bagi kamu yang ingin belajar dunia bisnis online tanpa resiko besar. Jadi, jika kamu punya modal terbatas tapi semangat besar untuk berjualan, dropshipping bisa jadi titik awal yang sangat strategis. Ingat, ini bukan soal siapa yang paling besar modalnya, tapi siapa yang paling kreatif dalam memanfaatkan peluang. Dan dari bisnis kecil tanpa gudang inilah, banyak orang berhasil mencetak omset jutaan, bahkan puluhan juta per bulan. Kemudian, usaha yang keempat adalah jualan konten mikro, uang dari hal kecil yang viral. Pernah tidak kamu melihat video lucu, potongan quotes inspiratif, atau cuplikan review singkat di TikTok atau Reels Instagram, lalu kamu berpikir, "Ah, ini mah gampang. Aku juga bisa bikin kayak gini."
Nah, sekarang bayangkan kalau setiap kali orang menonton video itu, kamu dibayar. Inilah dunia dari penjualan konten mikro. Potongan-potongan konten berdurasi pendek yang bisa menghasilkan cuan dari berbagai platform dan bahkan dari brand yang sedang mencari exposure murah tapi efektif. Modalnya hanya smartphone dan kreativitas. Kamu bisa bikin konten informatif 15 detik tentang fakta unik, tips harian, atau bahkan parodi singkat yang relate dengan kehidupan banyak orang. Banyak brand kecil hingga UMKM butuh konten seperti ini untuk promosi, tapi mereka tidak punya waktu atau kemampuan untuk membuatnya sendiri. Disinilah kamu bisa masuk menawarkan jasa pembuatan konten singkat tapi berdampak tinggi. Kamu bisa mulai dengan membangun akun pribadi di TikTok atau Instagram sebagai portofolio. Setelah itu, kamu bisa menawarkan jasamu ke pemilik produk lokal, pelaku usaha kuliner, atau bahkan pebisnis online yang butuh kehadiran digital. Satu video bisa kamu hargai Rp50.000 hingga Rp250.000, tergantung tingkat kesulitan dan jumlah revisi. Bayangkan jika dalam seminggu kamu bisa menyelesaikan 10-20 konten. Bukan hanya cuan yang datang, tapi juga peluang kolaborasi jangka panjang. Selain menjual ke brand, kamu juga bisa mengunggah konten tersebut ke akunmu sendiri untuk dimonetisasi. Beberapa platform kini memberi insentif bagi kreator konten pendek yang berhasil menarik penonton dalam jumlah besar. Semakin konsisten kamu mengunggah, semakin besar peluangmu dilirik oleh algoritma dan audiens baru. Tidak sedikit yang memulai dari video singkat lalu berkembang jadi kreator penuh waktu dengan penghasilan stabil. Jadi kalau kamu merasa belum punya produk untuk dijual, kenapa tidak mulai dari menjual kreativitas? Potongan video berdurasi pendek bisa jadi langkah awal yang mengubah cara kamu menghasilkan uang. Dari sekedar iseng jadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Kadang hal kecil yang viral bisa membuka pintu besar menuju rezeki yang tak terduga. Kemudian usaha modal kecil menjanjikan untuk menambah kekayaan. Yang kelima adalah kursus online mini. Ilmu kecil, cuan besar. Coba tanyakan ke diri sendiri. Adakah satu keterampilan yang kamu kuasai? Walau sedikit, tapi orang lain sering bertanya padamu soal itu. Bisa jadi kamu jago desain di Canva, ngerti cara mengatur keuangan harian, atau mungkin sering bantu teman membuat CV. Apapun itu, keterampilan yang bagi kamu terlihat sederhana bisa jadi sangat berharga bagi orang lain. Dan inilah peluang yang bisa kamu ubah menjadi kursus online mini dengan modal yang nyaris nol. Menurut laporan dari Google dan Temasek, industri digital learning di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh mencapai 3 miliar US dollar pada 2025. Angka ini menunjukkan bahwa makin banyak orang haus ilmu, tapi tidak selalu punya waktu dan dana untuk ikut kursus formal. Disinilah kamu bisa mengambil peran, yaitu membuat kursus singkat, padat, dan aplikatif, yang bisa membantu orang lain memecahkan masalah kecil dalam hidup mereka. Materinya bisa direkam lewat smartphone dan disusun dalam format video berdurasi 5-10 menit per topik. Platform seperti Gumroad, Kelas Kita, atau bahkan grup WhatsApp dan Telegram bisa kamu manfaatkan untuk menjual materi. Kamu tidak perlu jadi expert kelas dunia untuk memulai. Cukup pastikan kamu paham betul apa yang kamu ajarkan dan bisa menyampaikannya dengan jelas. Tambahkan PDF ringkasan, kuis interaktif, atau worksheet sederhana agar nilai jualnya makin tinggi. Dan menariknya, sekali kursus selesai kamu buat, ia bisa dijual berkali-kali tanpa harus dikerjakan ulang. Kelebihan lain dari model ini adalah skalabilitasnya. Kamu bisa mulai dari satu kelas sederhana, lalu berkembang menjadi serangkaian modul. Bahkan banyak pengajar independen kini menghasilkan jutaan rupiah per bulan hanya dari penjualan kelas online. Ini adalah bentuk passive income yang sebenarnya kamu bekerja keras sekali tapi bisa mendapatkan hasil terus-menerus selama kelas itu tetap relevan dan berguna. Jadi jangan remehkan ilmu yang kamu miliki, sekecil apapun. Jika kamu bisa mengemasnya dengan menarik dan membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka, maka kamu sudah memiliki produk digital yang sangat berharga. Dalam dunia sekarang, berbagi pengetahuan bukan hanya mulia, tapi juga bisa jadi sumber kekayaan yang berkelanjutan.
Kemudian usaha yang keenam adalah bisnis reseller. Modal kecil, keuntungan besar. Pernahkah kamu mendengar kisah sukses orang-orang yang memulai bisnis dengan hanya berjualan barang orang lain? Ya, mereka adalah para reseller yang sukses besar, dan mereka memulai dengan modal yang sangat kecil. Salah satu contohnya adalah Dinda, seorang reseller kosmetik yang dulu hanya berjualan dari rumah, tetapi kini mampu menjalankan bisnis dengan omset ratusan juta per bulan. Bagaimana bisa? Karena ia memilih produk yang tepat dan fokus membangun kepercayaan dengan pelanggan. Di dunia reseller, kamu bisa menjual barang apapun, dari pakaian, aksesoris, produk kecantikan, hingga gadget. Keuntungan utamanya adalah kamu tidak perlu memikirkan proses produksi atau pengiriman barang, karena itu sudah diurus oleh supplier atau produsen. Yang perlu kamu lakukan adalah membangun jaringan, memahami produk yang kamu jual, dan menjalankan pemasaran dengan strategi yang tepat. Modal yang dibutuhkan hanya cukup untuk membeli produk awal dan promosi melalui media sosial. Di sisi lain, bisnis reseller sangatlah fleksibel. Kamu bisa memilih untuk menjadi reseller di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, atau bahkan menjual lewat Instagram atau WhatsApp. Selain itu, keuntungan yang kamu dapatkan bisa beragam, mulai dari 10% hingga 50% tergantung pada produk dan kesepakatan dengan supplier. Dan karena kamu bisa memilih produk dengan harga yang sesuai dengan budget dan target pasar, potensi keuntungan pun sangat besar. Namun seperti halnya bisnis lainnya, reseller juga butuh strategi yang tepat. Misalnya, memilih niche pasar yang sesuai dengan minatmu. Jika kamu paham produk kecantikan dan sedang mengikuti tren skincare, mengapa tidak memulai di bidang itu? Atau jika kamu lebih tertarik pada fashion, kamu bisa menjadi reseller pakaian atau aksesoris yang sedang tren di kalangan anak muda. Keuntungan reseller bukan hanya dari harga jual, tetapi juga dari bagaimana kamu membangun kepercayaan dengan pelanggan melalui layanan yang baik dan komunikasi yang efektif. Jadi meskipun modal yang dibutuhkan relatif kecil, bisnis reseller tetap bisa menghasilkan keuntungan besar jika dijalankan dengan serius. Ini adalah bisnis yang dapat dimulai kapan saja dan dapat dikembangkan seiring waktu dengan strategi yang tepat. Jika Dinda yang dulu hanya berjualan dari rumah bisa sukses, kenapa kamu tidak? Mulailah dengan sesuatu yang kamu minati dan lihatlah bagaimana bisnis kecil itu bisa tumbuh menjadi peluang besar di masa depan. Kemudian usaha kecil yang ketujuh adalah kerajinan tangan, kreativitas yang menghasilkan cuan. Apakah kamu tahu bahwa beberapa orang berhasil mencetak keuntungan besar hanya dengan berjualan kerajinan tangan? Dari kalung rajut, tas dari bahan daur ulang, hingga lukisan tangan. Peluang di dunia kerajinan tangan semakin besar apalagi dengan adanya platform e-commerce dan media sosial. Jika kamu memiliki keterampilan membuat kerajinan tangan atau bahkan hobi merajut, mengecat atau membuat dekorasi rumah, ini bisa menjadi jalanmu menuju pendapatan tambahan, bahkan bisa jadi sumber penghasilan utama. Coba lihat contoh seperti Nia, seorang ibu rumah tangga yang awalnya hanya membuat gelang tangan untuk dirinya sendiri, tetapi kini memiliki usaha yang dikenal luas. Nia mulai mempromosikan karyanya di Instagram, dan tak lama kemudian banyak orang tertarik untuk membeli produk kreasinya. Dengan modal awal hanya untuk membeli bahan, Nia kini memiliki banyak pelanggan tetap yang memesan produk custom sesuai permintaan. Modal yang diperlukan untuk memulai bisnis kerajinan tangan ini relatif kecil, terutama jika kamu sudah punya beberapa alat dasar. Selain itu, kamu bisa memulai dari rumah tanpa perlu menyewa tempat atau membeli mesin besar. Yang terpenting adalah memiliki kreativitas yang tinggi serta kemampuan untuk mengemas dan memasarkan produk secara menarik. Bahkan jika produkmu terlihat sederhana, jika kamu bisa membuatnya dengan kualitas yang baik dan disertai branding yang unik, pelanggan akan datang. Tren kerajinan tangan lokal saat ini sedang naik daun, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang menghargai barang handmade dengan kualitas tinggi. Ditambah dengan munculnya konsep eco-friendly, banyak konsumen yang mulai beralih ke produk-produk buatan tangan yang lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai seni. Kamu bisa memanfaatkan tren ini untuk menarik perhatian pasar yang lebih luas dengan menonjolkan cerita di balik produk buatan tanganmu. Kamu bisa lebih mudah membangun hubungan emosional dengan pelangganmu.
Jika kamu mulai serius, bisnis kerajinan tangan ini juga bisa berkembang menjadi lebih besar, seperti membuka toko online khusus untuk produk-produk handmade atau bahkan menjualnya di event pameran. Selain itu, dengan adanya e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, kamu bisa menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, tanpa harus memiliki toko fisik. Semua bisa dimulai dari hobi kecil yang akhirnya berkembang menjadi usaha yang menjanjikan. Kemudian usaha modal kecil yang ke-8 adalah jasa digital marketing, membantu bisnis tumbuh di era digital. Sekarang ini hampir setiap bisnis besar atau kecil membutuhkan kehadiran online yang kuat. Namun banyak pelaku usaha yang tidak memiliki waktu atau pengetahuan untuk mengelola pemasaran digital mereka dengan maksimal. Disinilah kamu bisa masuk sebagai penyedia jasa digital marketing. Mulai dari membuat strategi konten di media sosial, mengelola iklan di Facebook dan Instagram, hingga membantu SEO untuk website. Potensi di bidang ini sangat besar dan modal yang dibutuhkan sangat minim. Menurut Hootsuite, lebih dari 4,7 miliar orang di seluruh dunia aktif menggunakan media sosial pada tahun 2023, yang artinya peluang untuk berbisnis melalui media sosial semakin terbuka lebar. Data ini menunjukkan bahwa hampir setiap usaha, baik itu bisnis kecil atau besar, pasti membutuhkan strategi digital yang efektif untuk menjangkau audiens lebih luas. Kamu bisa memulai dengan menawarkan jasa kepada teman-teman atau pelaku bisnis lokal terlebih dahulu untuk menguji coba keahlianmu. Bahkan dengan pengetahuan dasar tentang media sosial, kamu sudah bisa membantu banyak bisnis mengatur strategi pemasaran mereka. Misalnya, kamu bisa mulai dari membuat kalender konten untuk mereka, memposting secara terjadwal, dan memberikan analisis sederhana tentang bagaimana performa iklan mereka. Seiring berjalannya waktu, kamu bisa memperdalam skill dan menawarkan layanan yang lebih canggih, seperti manajemen iklan berbayar atau analisis data yang lebih mendalam. Contoh nyata sukses di bidang ini adalah Rifki, seorang pemuda yang memulai karir digital marketingnya dengan menawarkan jasa pembuatan konten Instagram untuk UMKM di kota kecil. Rifki tidak memiliki modal besar, hanya keahlian dalam desain grafis dan pemasaran di media sosial. Setelah beberapa bulan, ia berhasil mendapatkan klien tetap dan kini mengelola lebih dari 10 akun bisnis, dengan pendapatan stabil yang melebihi gaji karyawan di kantor. Apa yang membuat jasa digital marketing begitu menarik adalah skalabilitasnya. Kamu bisa memulai dengan proyek kecil dan mengerjakan beberapa klien sekaligus. Seiring meningkatnya pengalaman, tarifmu juga bisa naik. Tidak ada batasan pada seberapa besar potensi penghasilan yang bisa kamu capai. Apalagi jika kamu mampu membangun tim dan memperluas cakupan layanan. Bagi kamu yang memiliki ketertarikan di bidang pemasaran digital, ini adalah kesempatan emas untuk mengubah keterampilanmu menjadi sumber pendapatan yang terus berkembang. Kemudian, usaha modal kecil yang ke-9 adalah usaha makanan ringan, cemilan enak, untung berlimpah. Siapa yang tidak suka ngemil? Makanan ringan selalu punya pasar yang besar, terutama di kalangan anak muda dan pekerja kantoran yang sering mencari cemilan di tengah hari. Bahkan ada banyak pengusaha sukses yang memulai bisnis mereka dengan menjual makanan ringan, baik itu snack sehat, keripik kacang, atau cemilan khas daerah. Keuntungan besar bisa didapat dari usaha makanan ringan karena pasarnya yang tak pernah sepi, terlebih jika kamu bisa menghadirkan rasa yang unik dan kualitas yang konsisten. Contoh nyata adalah bisnis keripik singkong pedas yang dimulai oleh Dewi, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah desa. Dewi awalnya hanya membuat cemilan untuk keluarga, namun melihat potensi besar di pasar, ia mulai mencoba menjualnya ke tetangga. Setelah beberapa bulan, ia mulai menjual produk melalui media sosial dan tak disangka penjualannya berkembang pesat. Kini keripik singkong pedas Dewi tidak hanya laris di pasar lokal, tetapi juga sudah memasuki toko-toko di kota besar. Untuk memulai bisnis makanan ringan, modal yang dibutuhkan relatif kecil, terutama jika kamu bisa memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar rumah. Kamu bisa memulai dengan membuat 1 atau 2 jenis cemilan, seperti keripik, kacang goreng, atau bahkan granola buatan sendiri.
Yang penting adalah memastikan produkmu memiliki kualitas yang bagus, enak, dan aman dikonsumsi. Selain itu, kemasan yang menarik juga akan membuat produkmu lebih dilirik di pasar. Salah satu kunci sukses dalam bisnis makanan ringan adalah konsistensi rasa dan branding yang kuat. Cobalah untuk menciptakan produk yang memiliki ciri khas seperti keripik dengan rasa pedas manis yang unik, atau makanan ringan sehat yang mengusung konsep alami dan tanpa bahan pengawet. Menggunakan bahan-bahan lokal atau organik juga bisa menjadi nilai jual yang menarik bagi konsumen yang semakin peduli dengan kesehatan dan keberlanjutan. Dengan pemasaran yang tepat dan konsisten, kamu bisa mengembangkan bisnis ini secara online maupun offline. Banyak pelaku usaha kecil yang kini menjual makanan ringan mereka lewat Instagram, Tokopedia, atau Shopee. Bahkan jika produkmu sukses, kamu bisa membuka toko offline atau menjadi supplier untuk warung-warung dan kafe-kafe yang membutuhkan stok cemilan. Jadi jika kamu punya keterampilan dalam membuat cemilan atau sekedar hobi membuat makanan enak, ini bisa jadi usaha yang menjanjikan dengan modal yang terjangkau. Tidak ada yang lebih memuaskan selain melihat produk makanan ringan buatanmu menjadi favorit orang banyak, dan keuntungan terus mengalir dengan lancar. Kemudian, usaha modal kecil menjanjikan untuk menambah kekayaan yang ke-10 atau yang terakhir adalah usaha percetakan dan desain grafis, ciptakan desain, raih keuntungan. Pernahkah kamu berpikir bahwa kreativitas bisa menjadi sumber penghasilan yang besar? Jika kamu memiliki keahlian di bidang desain grafis, baik itu membuat logo, poster, kartu nama, atau bahkan desain untuk media sosial, kamu bisa memulai usaha percetakan dengan modal kecil. Saat ini, kebutuhan akan desain dan percetakan semakin tinggi, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, atau acara-acara besar. Dan yang menarik, kamu hanya membutuhkan alat dan perangkat lunak desain dasar untuk memulai, ditambah keterampilan yang sudah kamu kuasai. Contoh nyata yang bisa menjadi inspirasi adalah cerita tentang Ardi, seorang freelancer desain grafis yang memulai bisnis percetakan dari rumah. Dengan hanya bermodalkan laptop dan printer, ia mulai menerima pesanan desain dan percetakan dari teman-teman dan keluarganya. Tanpa disangka, bisnis kecil ini berkembang pesat setelah ia memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan hasil desainnya. Kini Ardi memiliki klien tetap dari berbagai usaha kecil dan organisasi yang membutuhkan desain dan percetakan untuk materi promosi mereka. Untuk memulai bisnis percetakan ini, modal yang dibutuhkan sangat minim. Jika kamu sudah memiliki perangkat desain seperti laptop atau komputer, serta aplikasi desain seperti Adobe Illustrator atau Corel Draw, kamu sudah bisa mulai menerima pesanan. Kamu bisa mulai dengan menerima desain logo, brosur kartu nama, atau bahkan desain untuk merchandise seperti kaos atau mug. Proses percetakan sendiri bisa dilakukan dengan mencetak di rumah menggunakan printer berkualitas atau menjalin kerjasama dengan percetakan profesional. Membangun reputasi yang baik dalam dunia desain grafis sangat penting. Salah satu cara terbaik adalah dengan menawarkan harga yang bersaing di awal sambil fokus pada kualitas hasil kerja. Setelah mendapatkan kepercayaan pelanggan, kamu bisa meningkatkan harga seiring dengan meningkatnya pengalaman dan portofolio yang kamu bangun. Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan jelas dan memberikan hasil yang memuaskan, karena referensi dari mulut ke mulut adalah salah satu pemasaran terbaik dalam bisnis ini. Selain itu, dengan berkembangnya e-commerce dan media sosial, kamu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada klien lokal, tetapi kamu juga bisa menawarkan jasa desain grafis dan percetakan secara online. Banyak platform seperti Fiverr, Upwork, dan Etsy yang memungkinkanmu menjual desain secara global. Bahkan kamu bisa mulai menjual template desain atau font yang bisa diunduh, memberikan peluang baru untuk menghasilkan uang tanpa harus bekerja langsung dengan klien. Jadi jika kamu memiliki bakat desain grafis atau ingin mempelajari cara membuat desain yang menarik, bisnis percetakan ini bisa menjadi pilihan yang sangat menguntungkan. Dengan modal kecil, keterampilan, dan kreativitas, kamu bisa menciptakan sebuah usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu, karena saya yakin di luar sana ada banyak sekali orang yang membutuhkan video ini untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan dari yang mereka dapatkan hari ini.
Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik nantinya yang tentu saja akan membuat kamu menjadi lebih berwawasan luas tentang cara mengelola uang dan mendapatkan uang lebih banyak dari biasanya. Sekian dari video ini. Wassalam.